nih, ketemu lagi sama kita di Perbanas Podcast dengan saya Fitri dan saya Irfan. Benar, podcast yang mengupas tentang self-development. Kali ini kita akan membahas tentang apa nih Mas Irfan? Wah, kita kali ini akan membahas topik yang pasti familiar banget sama teman-teman atau sahabat-sahabat Perbanas tentunya. Dan juga mungkin bisa dikategorikan akan mendapatkan ilmu-ilmu baru masih ya. Keren banget nih. Jadi kita akan membahas tentang perfeksionis. Teman-teman perhatiin ya. Oke, dan kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang keren banget, yang seru juga. Ada Mas Edi. Halo Mas Edi. Halo, salam. Sebagai CEO of Unicorn Startup. Ada juga Mbak Jelita. Halo Mbak. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya Mas Edi dan Mbak Jelita pas ini? Lumayan ya, Jakarta seperti biasa macet deh pastinya. Udah biasa. Kasih banget ya udah sempetin kesini di tengah-tengah kesibukan Mas Edi dan Mbak Jelita. Nah dari bionya Mbak Jelita ini ternyata alumni Perbanas juga nih ya? Iya betul, jadi udah kangen-kangenan nih sama sahabat Perbanas. Udah banyak berubah juga nih, Perbanasnya semakin baik ya. Artinya dulu pernah jadi viewer, sekarang malah jadi narasumber. Iya, Wah, luar betul. biasa loh teman-teman. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat Perbanas bisa loh nanti akan jadi yang Mbak Jelita yang sekarang udah jadi apa? Direktur of SDM dari PT Indogut ya. Oke, mungkin langsung aja ya. Karena mungkin udah teman-teman atau sahabat-sahabat Perbanas ini udah bakal banyak yang kepo masih gitu kan, kayak apa sih sebenarnya perfeksionis, bagaimana positif, negatif dan lain-lain hal yang kita akan kupas tuntas di segmen kali ini di Perbanas Podcast. Kayaknya kali ini kita coba akan membahas perfeksionis nih Mas Edi sama Mbak Jelita. Kira-kira dari sudut pandang Mas Edi, sudut pandang Mas Edi dan Mbak Jelita ini pengertian atau apa sih sebenarnya arti dari perfeksionis? Apakah memang itu serapan bahasa Inggris atau memang apa sih, kita butuh tahu juga nih karena mungkin terdengar familiar ya Mbak Fitri ya, cuman sejujurnya perfeksionis itu apa sih kalau dari Mas Edi? Ya, jadi gini ya Mas Irfan, perfeksionis itu bisa dikatakan suatu karakter ya atau sifat seseorang yang mempunyai target yang standar yang tinggi gitu. Dan mereka tuh menginginkan pokoknya kesempurnaan gitu ya. Apa yang direncanakan, apa yang mereka hasilkan dan yang lainnya, pokoknya semuanya itu harus sempurna. Tapi di sisi lain mereka tuh juga mengkritik diri sendiri terlalu berlebihan. Bahkan mereka tuh selalu memperhatikan koreksi atau penilaian dari orang lain gitu. Itu sih orang perfeksionis itu secara umum. Oke, kalau dari Mbak Jelita gimana pandangannya? Perfeksionis itu apa sih? Kalau orang perfeksionis itu benar tadi yang dibilang sama Mas Edi, itu karakteristik dan sifat yang melekat di seseorang ya. Dimana dia itu mau kesempurnaan di semuanya, bisa dalam hal kerjaan, dalam hal keseharian dia. Dan orang-orang perfeksionis ini adalah orang-orang yang dia tuh menetapkan standar tinggi terhadap kinerja atau kepribadian dia sendiri. Nah sebenarnya orang-orang perfeksionis ini konotasinya bisa positif dan negatif tergantung dari bagaimana dia dan orang lain itu memandang. Nah di sini tuh kalau misalkan dia tidak bisa mengelola sifat dia dengan baik, itu bisa merugikan diri dia sendiri juga. Jadi sebetulnya apa sih yang membuat orang itu menjadi seorang perfeksionis? Apakah memang dia dari lahir itu sudah membawa sifat itu, atau memang dia terbentuk karena pengalaman-pengalaman dia atau bagaimana? Dan sebetulnya itu baik atau tidak menjadi seorang perfeksionis? Ya, dan tentunya di pengalaman perusahaan yang mungkin Mas Edi dan Mbak Jelita mungkin ya, mungkin bisa juga nih sharing sama teman-teman di khususnya kayak Perbanas juga nih, Perbanas yang ikut. Jadi ketika mereka nanti lulus kuliah, jadi akan mengetahui nih ilmu baru. Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Jelita dulu mungkin ya. Mungkin kalau perfeksionis ini kan dia sifat ya. Jadi biasanya dari pola didik juga sih, dari pola didik mungkin dari orang tuanya tuh dari kecil mengajarkannya apa-apa tuh harus perfect, harus sempurna. Itu jadinya membangun karakter dia yang dia bawa terus sampai ke lingkungan kerja dia, sampai ke bagaimana dia berhubungan dengan pasangan dia, seperti itu. Nah kalau tadi pertanyaannya baik atau enggak, kalau baik atau tidak itu ada konotasinya sendiri, ada poin positif atau poin negatifnya. Positifnya mungkin mereka bertindak apa-apa tuh all out, jadi hasilnya dipastikan sempurna lah gitu lah ya. Kalau misalkan negatifnya mungkin lebih ke hubungan interpersonal dia
bisa dengan pasangannya, bisa dengan rekan kerjanya, dia bisa biasanya mereka ini cenderung mau ngerjain hal-hal yang mereka tuh cuma handal di situ aja karena mereka mau hasilnya perfect. Dan biasanya sih lebih ke time management ya Mas Edi ya, kalau misalkan orang-orang Tapi orang perfeksionis ini rentan dengan kekecewaan dia sih Mbak, karena kan nggak semua yang kita kerjain itu memang sesuai dengan harapan gitu. Nah itu biasanya mereka punya, karena standarnya memang tinggi, pasti mereka berusaha, cuman kekecewaan pasti ada kalau misalkan memang hasilnya tidak sesuai. Justru biasanya kekecewaan mereka itu lebih, jadi sifat mereka ini membuat mereka stres sendiri karena mereka udah ngeset standarnya terlalu lebih tinggi. Ini harus mencapai ini gitu. Nah sebenarnya mereka tuh ada dilema stres juga kayak gitu. Ekspektasinya tinggi banget. Ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau dari Mas Edi, Ya, bagaimana? jadi seperti yang disampaikan oleh kita ya. Jadi apa sih yang menyebabkan orang menjadi perfeksionis gitu ya? Jadi sebenarnya perfeksionis itu timbul karena adanya rasa insecure ya, rasa tidak aman. Karena mereka itu punya standar yang tinggi, sehingga justru malah itu menghancurkan mereka gitu ya, menjadi pemicu malah menghancurkan mereka sendiri karena standar yang terlalu tinggi. Lalu apakah perfeksionis itu baik atau enggak sih ya? Kalau dari saya sih ya bisa baik juga bisa enggak ya. Kalau perfeksionis ini bisa kita manfaatkan ya, sifat perfeksionis ini bisa kita manfaatkan. Nah, kita bisa mengambil apa yang mereka menjadi standar mereka ini menjadi acuan kita ya untuk melakukan sesuatu yang lebih terukur, yang bagaimana melakukan sesuatu sesuai dengan koridor, tetapi kita dapat menyesuaikan agar segala sesuatu bisa dilakukan dengan lebih fleksibel, tidak terlalu kaku dan lebih longgar gitu lah ya. Jadi memang ada manfaat baik yang bisa kita ambil gitu. Oke, berarti kita bisa simpulin nih teman-teman yang mengikuti podcast pada hari ini juga tidaknya sampai tahap ini kita tahu nih sebenarnya perfeksionis itu bisa ada dua kemungkinan ya, dari sudut pandang negatif maupun positif ya, tergantung dari mungkin kebutuhan yang tadi sampaikan Mas Edi dan Jalita. Jadi kaitannya erat sekali ya dengan kondisi emosional seseorang dan kecemasan seorang perfeksionis. Karena mereka itu kan punya standar tinggi, jadi sulit dia sih menerima ujian dari orang lain. Lalu gimana nih dampak sosial bagi orang perfeksionis? Karena kan mereka seperti terisolasi gitu ya. Betul, karena mungkin yang kita tahu perfeksionis itu kan lebih ke ini ya apa, bekerja sendiri kan, yang untuk sebuah kira-kira gimana nih? Sepertinya sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain karena kerja sama orang lain itu susah karena mereka standarnya tinggi nih. Jadi kayak ya gue kerja sendiri aja gitu. Nah ini pertanyaannya, di tempat kerja Mas Edi dan Mbak Jelita kira-kira ada nggak sih orang-orang seperti itu? Terus gimana tuh dampak sosialnya di lingkungan kerja lah, kita ambil scope. Jadi biar teman-teman atau sahabat-sahabat Perbanas juga tahu gitu ketika dia soal perfeksionis sih dampak sosialnya nanti akan seperti apa. Mungkin dari Mas Edi dulu ya. Ya jadi benar ya Mbak Fitri, Mas Ivan. Jadi memang kalau orang perfeksionis ini justru nanti dia akan tersesat dengan dirinya sendiri, sehingga dia lupa waktu, lupa jadwal gitu, lupa mereka. Tapi sholat nggak lupa. Koordinasi. Nah kalau sholat wajib ya. Tapi tetap jadi justru malah kita itu harus membantu orang perfeksionis ini bagaimana mereka manajemen waktu yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana mengajari mereka itu membagi-bagi pekerjaan gitu ya, pekerjaan menjadi bagian-bagian, mungkin kalau perlu didelegasikan sehingga tidak menjadi beban menjadi di dia sendiri gitu ya. Dengan begitu mereka akan dapat mengatur waktunya, mengatur bagaimana menjalankan suatu pekerjaan. Itu sih. Kalau dari Mbak Jelita? Mungkin kalau dari saya, orang perfeksionis itu kan dia gimana hubungannya sama sosial ya. Mereka ini kan orangnya standarnya sudah tinggi. Biasanya tuh yang kayak tadi saya bilang di awal, mereka punya masalah sendiri nih sama, mungkin bisa dengan orang tua, bisa juga loh, bahkan masalah sama orang tua, sama pasangan, sama rekan kerja. Karena di sini mereka tuh dalam mereka berinteraksi sama seseorang, mereka tuh terlalu ngeset standar yang tinggi. Jadi ekspektasinya tuh lebih gimana sih, kayak misalnya kita tuh punya pasangan, yang satu tuh maunya selalu sempurna, sedangkan yang satunya apa sih nih orang kayaknya kok berlebihan banget gitu kan. Nah itu bisa jadi konflik-konflik interest sendiri antar
hubungan interpersonal itu pasti ada. Nah, kalau yang seperti tadi dibilang di awal juga, kalau misalnya orang perfeksionis ini sudah sadar itu adalah karakteristik dia, mungkin itu akan lebih mudah dia mengelolanya ya. Tapi lebih bahaya itu kalau misalkan dia itu perfeksionis, tapi dia tuh nggak sadar. Jadinya dia nggak bisa, apa ya istilahnya, menyesuaikan diri. Jadinya dia juga stres sendiri, kayak ini orang yang nggak bisa ngikutin standar gue apa gimana sih. Jadi dia tuh kayak dilema sendiri lah di diri dia sendiri gitu. Kalau misalkan di lingkungan kantor ada sih memang itu biasanya orang-orang perfeksionis ini dari tahap awal dari rekrutmen seleksi itu udah kelihatan nih biasanya orang-orang perfeksionis itu kayak gimana. Tapi detail oriented gitu ya. iya, mereka detail, attention to detail banget biasanya orang-orangnya. Terus gimana cara dia itu bersemangat untuk mencapai hasil yang maksimal itu udah kelihatan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan punya kacamata sendiri gimana nantinya mereka harus menghadapi orang-orang yang perfeksionis. Jadi sebetulnya perusahaan juga butuh nggak sih orang perfeksionis untuk bagian-bagian tertentu ya. Tapi memang akan kesulitan sendiri aja sih perfeksionis. Ya, nah ngomong-ngomong tentang butuh ya, berarti artinya kan akan ada dampak positif juga nih untuk perfeksionis. Nah, biasanya kan identik ya orang perfeksionis tuh dia kerja keras gitu kan, ulet gini karena dia pengen banget tuh mencapai kesempurnaan. Kira-kira dampak positifnya gitu ya, terlepas dari tadi beberapa dampak negatif ya, kalau bisa kita simpulkan kayak ada beberapa kan yang kurang baik gitu kan. Tapi pasti di sikap ini akan ada sisi positifnya gitu. Kalau dari Mas Edi sama Mbak Julita sendiri itu sebenarnya sisi positifnya ketika ada orang perfeksionis nih gitu, selain dari tadi kerja keras tuh kira-kira apa ya kalau dari sudut pandang Mas Edi? Iya, jadi seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa perfeksionis itu ada sisi positif, ada negatifnya. Nah, kalau sisi positif itu banyak hal yang bisa kita ambil ya. Pertama mungkin standar tinggi, tentu itu yang bisa kita ambil ya, standar tinggi yang orang-orang itu kan standar tinggi. Kemudian yang kedua adalah detail, mereka itu bekerja detail, itu yang kita perlukan agar pekerjaan kita itu sesuai koridor, detailnya dapat gitu ya. Yang ketiga adalah mendorong orang-orang di sekitarnya itu bekerja keras gitu ya, meskipun memang standarnya terlalu tinggi, tapi setidaknya orang-orang di sekitarnya itu dia ikut bisa bekerja keras. Kemudian selanjutnya adalah memotivasi orang gitu ya, karena dia punya standar tinggi, detail, itu memotivasi orang-orang di sekelilingnya untuk bekerja, menghasilkan hal yang terbaik dari target yang telah ditetapkan. Nah, kalau sifat perfeksionis ini bisa dikelola dengan baik, itu juga bisa memacu kita untuk meningkatkan kemampuan diri gitu ya, bagaimana untuk mencapai suatu target yang tinggi, kemudian hasil terbaik itu menimbulkan keinginan orang di sekitarnya untuk dapat meningkatkan kemampuannya, kapasitasnya bisa meningkat. Jadi memang bisa ya diarahkan ke hal-hal yang positif gitu ya, apalagi di sebuah perusahaan. Iya, penting juga ya dengan ada orang perfeksionis itu ya di luar dari sisi-sisi iya, yang tadi. ada yang Kalau dari Mbak Jelita? Ya mungkin menambahkan sedikit dari poin yang tadi sudah disampaikan sama Mas Edi, itu setuju ya. Poin positifnya itu ditambah lagi karena mereka ini namanya orang perfeksionis pasti kan outputnya bagus ya. Nah itu yang biasanya nanti dijadikan standar juga nih sama perusahaan. Mungkin memang kalau itu lebih ke bagaimana perusahaannya itu mengelola juga sih ya. Jadinya jangan sampai merasa membanding-bandingkan, tapi kita bisa menjadikan bagaimana kinerjanya itu tuh jadi standar tersendiri. Jadi kayak bisa dari pencapaian misalnya outputnya itu dia bisa meningkatkan penjualan nih si orang perfeksionis ini, atau hasil kerjanya tuh rapi. Kan tadi dia orangnya attention to detail, itu bisa dijadikan standar atau STK gitu ya, kayaknya ibaratnya dituangkan jadi kita telaah gimana sih cara pembuatan dia tuh ininya, langkah-langkahnya apa, itu kita bisa bakukan, bisa jadi hal positif juga buat perusahaan. Oke, artinya memang ada juga ya sisi positifnya nih untuk orang perfeksionis ya. Jadi nggak serta-merta buruk-buruk terus yang mungkin dengan adanya orang-orang perfeksionis ini juga bisa apa ya, membuat suatu struktur organisasi atau itu berjalan dengan baik juga ya. Tapi kalau perfeksionis ini dalam sebuah perusahaan itu akan menjadikan ekosistem di perusahaan itu jadi hustle nggak sih, kayak target harus tercapai, terus mungkin dalam waktu yang
waktu singkat dan harus targetnya segini gitu. Itu kalau kita punya bos yang perfeksionis, Yes. repot ya. Gimana nih pandangan Mas Edi dan Mbak Jelita? Ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam perusahaan itu butuh nggak sih orang-orang yang perfeksionis gitu ya. Jadi gini ya Mbak Fitri, Mas Irfan, bahwa dalam suatu organisasi itu kita butuh semua jenis kepribadian ya. Bukan hanya perfeksionis saja. Kenapa? Karena dalam perusahaan itu untuk mencapai kesuksesan itu butuh banyak karakter ya, Mbak, yang menonton itu sehingga perusahaan itu menjadi lebih kaya ya, lebih warna sehingga dalam mencapai suatu keberhasilan itu ada keseimbangan gitu ya. Nah, terkait dengan pencapaian target misalnya target suatu pekerjaan atau proyek itu biasanya justru malah masukan-masukan dari orang-orang yang perfeksionis ini yang masuk standar gitu ya. Sehingga meskipun mereka itu ya detail gitu ya, cerewet gitu ya, tapi memang mau nggak mau orang-orang yang seperti ini yang tanda kutip orang yang rajin gitu ya, itulah yang biasanya masuk di menjadi standar dari perusahaan gitu ya. Jadi mungkin bagi orang-orang yang extrovert atau orang yang santai-santai itu ya ini menjadi perusahaan yang menyiksa gitu ya. Tapi memang mau nggak mau keberadaan perfeksionis ini perlu, memang harus ada gitu. Jadi Bagi perusahaan. menyebalkan tapi menguntungkan bagi Dan perusahaan. dibutuhkan. Betul, Iya, betul. Mbak Jelita gimana? Menurut Mbak Jelita gimana? Ya mungkin kalau di perusahaan tadi benar sih, semakin beragam, semakin Iya. diversity itu makin unik perusahaannya. Nggak mungkin kan kalau satu orang sifatnya sama semua, nggak asik dong kantornya. Mungkin ini sekedar sharing aja nih buat teman-teman sahabat Perbanas. Pernah bekerja dengan perfeksionis bos, jadi itu tuh sebenarnya ya namanya output kerja pasti dinilai banget ya. Terus apa kayak, tapi mereka nggak begitu attention sama waktu kayak tadi kita bahas di awal. Yang penting hasilnya perfect gitu, kayak udah dikerjainnya pelan-pelan aja, yang penting nanti outputnya saya maunya kayak gini gitu. Nah itu kita bisa ambil positif negatifnya lagi. Misalkan si perfeksionis bosnya ini udah bertindak seperti itu, kayak maunya standarnya tinggi, terus dia juga terlalu attention ke detail. Nah itu balik lagi nih ke teman-teman bawahannya atau rekan kerjanya, mau menanggapi itu sebagai sesuatu yang bisa memotivasi mereka untuk bisa menghasilkan seperti itu, atau kalau misalkan mereka memang motivasi kerjanya dinilai rendah ya, kayak pasti nih kayaknya gue serba salah mulu, lah balikin aja gue ke HR gitu lah ya, kayaknya gue gak cocok deh sama dia gitu. Iya, jadi kayak jadinya kalau misalkan bisa ngambil positifnya, dia bisa jadi orang yang ambisius buat dinilai bagus sama si perfeksionis ini, si bos perfeksionis ini, atau ya malah jadi kayak mengundurkan diri aja gitu. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikut ini, aku ada ini pertanyaan pribadi ya, boleh ya? Jadi kayak sebenarnya perfeksionis ini tuh lebih ke orang yang menilai kita, atau kita bisa menilai diri kita sendiri sih sebagai perfeksionis? Karena jujur nih Mas, dia bingung juga sebenarnya, apakah orang yang menentukan kalau beliau atau orang tersebut perfeksionis, atau memang kita bisa menilai diri kita sendiri, oh saya perfeksionis. Itu standar penilaiannya itu ya, siapa dan seperti apa sih gitu gitu. kan? Atau kita boleh aja ngejudge seorang perfeksionis lu Iya, gitu, iya. padahal dia cuma minta tolong kan, bikinin dong kopi dengan takaran gula gini gitu ya misalkan. Ya itu udah dianggap perfeksionis. Gimana nih menurut sudut pandang Mas Edi sama Mbak Jelita ini, agak di luar konteks, tapi saya penasaran aja gitu ngomongin perfeksionis kayak apa sih gitu standar agar orang itu bisa dikatakan perfeksionis atau enggak? Iya, memang kalau apakah dia itu dikatakan perfeksionis atau enggak, itu apakah dia sendiri atau memang ada standarnya dari orang lain gitu ya. Jadi memang bisa dilihat dari dari target atau mungkin tujuan dia ya, capaiannya. Apakah dalam rangka dia mencapai suatu tujuan atau target itu dia harus strict gitu ya? Apakah harus gini harus detailnya, harus pas, harus sesuai aturan, nggak fleksibel, kaku, itu kan bisa penilaian orang lain. Ini bisa dibilang oh ini orang perfeksionis nih karena dia harus sama persis terus dengan SOP standarnya, peraturan gitu ya. Tidak ada fleksibilitas, kan bisa dilihat ya dari orang, ini orangnya kok kaku banget gitu. Oh berarti dia fleksibel. Sebenarnya dari diri sendiri pun kita bisa menilai ya, dari sendiri. Oh sebenarnya kalau aku ngerjain kayak gini salah sedikit pun
nggak ada toleransi, Nggak terima ya. nggak diterima. Kayak saya ada penolakan, ada tidak kepuasan ketika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur, meskipun hanya sedikit tapi hasilnya sama, itu menunjukkan bahwa dia itu perfeksionis. Kita bisa lihat sendiri dari kepuasan terhadap yang kita kerjakan itu aja. Goalnya tercapai, tapi urutan-urutan pekerjaan semua terus detail itu kita merasa nggak nyaman, itu berarti kita bisa menyadari saat ini orangnya perfeksionis. Padahal selesai juga ya. Itu bisa dilihat dari diri sendiri ya. Kalau dilihat dari penilaian orang lain ya mungkin dari teman peersnya ya, dan teman-teman sejawatnya itu kan ketika dia kamu ribet amat sih kok kayak gitu, yang penting kan selesai. Itu kita bisa ternyata bapak iya kayak gitu ya, berarti aku perfeksionis. Mungkin bisa dilihat dari kayak gitu ya. Artinya kita bisa menilai ya dengan tadi. Iya, karena kan ada orang yang tipenya itu yang penting selesai deh. Mau caranya dari mana-mana yang penting selesai. Tapi kalau orang perfeksionis itu enggak, dia detail, harus benar gitu ya, harus sesuai prosedur. Nah itu cenderung kaku, tapi memang itu bagus gitu ya. Secara mungkin kalau nanti ada audit atau ya aman gitu ya. Terus tercapai. Cuman itu tadi mereka merupakan waktu. Nggak apa-apa namanya, nggak apa-apa, yang penting selesai gitu. Itu contohnya yang perfeksionis. Jadi memang indikasinya ada kekecewaan pada hasil ya, tapi proses yang memang tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan atau yang dia sudah skemakan seperti itu. Padahal itu ada toleransi sebenarnya, nggak apa-apa lah sedikit-sedikit sebenarnya itu. Tapi Dia nggak mau menoleransi, ya itu contoh nih gejala yang bisa kita lihat di diri sendiri. Gitu. Jadi mungkin berhasil tapi ya ada kecewa dikit lah gitu. Kalau dari Mbak Jelita gimana? Ya mungkin yang perfeksionis itu tadi kita sebut di awal, dia karakter dan sifat yang melekat di seseorang, dimana dia tuh mengungkapkan standar tuh tinggi gitu ya. Sebenarnya orang perfeksionis ini kan dibangun bisa dari pola didik dia dari awal, dari dia kecil. Itu bukan sifat yang tiba-tiba baru masuk kerja terus ada gitu ya. Tapi sebenarnya kan secara nggak sadar itu mereka udah melekat di diri mereka, harusnya biasanya dari mereka saat kecil ya. Mungkin dari kehidupan sehari-hari dia atau gimana. Sebenarnya kalau yang mana siapa yang bisa menilai, harusnya secara nggak langsung diri mereka sendiri itu harusnya sudah tahu. Kayak kita orangnya introvert apa ekstrovert itu kan nggak harus ngetes ya. Ada MBTI atau apa, kita orangnya seperti apa. Sebenarnya dari diri sendiri udah bisa jawab gitu. Cuma biasanya orang-orang perfeksionis ini mungkin untuk mengkategorikan dia itu perfeksionis, dia butuh ada pengakuan dari orang lain. Cuma itu kan bisa terlihatnya dari gimana interaksi dia sama orang gitu. Ya. Nah jadi penasaran sebenarnya Fitri gimana? Perfeksionis nggak? Nggak rasanya santai aja sih gitu. Capek nggak sih? Iya, capek deh. Oke, jadi sahabat-sahabat Perbanas juga bisa tuh udah mulai menilai ya dirinya Iya, sebenarnya perfeksionis nggak sih? Terlepas dari tadi udah banyak poin yang kita bahas ya, mulai dari definisinya, mulai dari latar belakangnya sampai dengan sebenarnya positif dan negatif sebagai perfeksionis itu apa. Sebenarnya sampai sekarang tuh udah mulai bisa menilai ya. Iya. Akan perfeksionis ini akan diterapkan di diri sendiri atau enggak ya? Tadi tuh aku sempet ini loh, Mbak Jita bilang kalau perfeksionis itu sebenarnya bisa jadi pola didik dari orang tua. Itu berarti memang karena ada trauma nggak sih? Bisa nggak sih dikatakan ada trauma dari masa kecil atau karena orang tua terlalu nge-push dia buat harus ini harus itu jadi Atau karena habit tadi diterapin juga ke dunia sekitar dia, contoh di kerjaan atau nanti dia kuliah gitu kan, kalau udah dituntut untuk kayak planning banget ya, jadi A, B, C, D, nggak boleh lebih poin 1 nggak mau misalnya gitu kan. Jadi pola asuh tuh sebenarnya ngaruh banget ya. Atau gitu ya. Ya kalau menurut saya itu sebenarnya sih nggak teoritis ya, kayak maksudnya karena kayak setiap orang beda-beda. Tapi mungkin bisa juga Salah satu faktor. Iya, salah satu faktornya kayak inersinya, mungkin dia pernah bikin salah atau gimana, lalu tiba-tiba keluarganya atau orang tuanya tuh ngasihnya punishment. Jadi tuh dia kayak mikir, berarti kalau kayak gini gimana caranya ngindarin punishment itu. Nah dia jadi nge-set diri dia sendiri, kalau gitu udah tentuin aja dia standarnya tinggi. Nah lama-lama polanya terbentuk ya, dia jadi perfeksionis. Jadi pengaruh dari pola asuh, kemudian lingkungan yang membentuk dia itu akan terbawa di alam bawah sadar dia ketika dia bekerja, ketika dia berinteraksi. Ini pernah saya melakukan seperti ini, nggak benar, ini harusnya benar seperti ini. Nah itu akhirnya lama-lama juga akan terbawa, bisa juga mungkin menjadi salah satu faktor itu. Tapi kalau kayak gitu mungkin poin terakhir nih mengenai keseimbangan ya, itu kan artinya tadi kita udah sama-sama tahu nih, sahabat-sahabat Perbanas juga tahu bahwa
ya ada sisi negatif, ada sisi positif. Nah, mungkin pertanyaan kita yang mungkin bisa jadi poin terakhir ya, bahwa sebenarnya untuk menyeimbangkan gitu ya, Kehidupan iya, seorang perfeksionis itu seperti apa nih, terlepas dari Mas Edi dan Mbak Jelita kan memimpin gitu ya, pasti udah sering ya berpengalaman ya orang-orang ketemu banyak perfeksionis. orang, ya Betul kan? banget. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk menyeimbangkan nih sisi perfeksionis? Mungkin tadi salah satu faktornya ini pola didik yang mungkin udah sekian tahun udah terbentuk menjadi karakter ya. Kalau untuk mengubah itu kan berat, tapi kita mungkin bisa mengatasinya dengan Iya. menyeimbangkan gitu kan, balance. Strateginya Yes. apa sih? Nah, gitu kira-kira ya. apa nih, misalnya saya gitu pribadi gitu ya, udah jadi perfeksionis yang susah banget dirubah karena udah jadi habit atau udah jadi karakter ya. Kira-kira saya harus seperti apa sih untuk menyeimbangkan itu? Karena satu, terlepas dari tadi sisi positif udah tentu baik ya, tapi kan negatifnya jadi ada beberapa poin. Kira-kira untuk menyeimbangkan itu tuh tipsnya gitu mungkin ya, strateginya seperti apa? Ya memang gini Mas Irfan, Mbak Fitri. Jadi ada beberapa tips ya yang untuk bagaimana menyeimbangkan sifat perfeksionis ini ya menurut saya ya. Yang pertama adalah jangan takut gagal dan jangan takut salah. Gagal dan salah itu manusiawi gitu ya. Jadi nggak semuanya harus benar, nggak semuanya harus sempurna gitu ya. Yang kedua adalah berhenti berkompetisi dengan orang lain. Ini maksudnya jangan kita itu terlalu banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Coba ya kita melihat ke diri sendiri, perkembangan kita sendiri itu dari waktu ke waktu itu seperti apa. Itu lebih baik introspeksi daripada membandingkan atau menilai dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah belajar dikotomi kendali. Apa itu? Itu kita jangan memaksakan segala sesuatu itu yang di luar kendali kita, tapi bagaimana caranya kita memaksimalkan apa yang ada di dalam kendali kita gitu ya. Kemudian yang keempat, ini mungkin waktunya sudah habis ya dari tim Perbanas. Jadi yang keempat itu adalah bersyukur. Mungkin terdengar klise ya, bersyukur ya. Jadi bersyukur ini maksudnya kita itu harus berhenti untuk selalu melihat ke atas, itu ke hal yang lebih dari kita, itu akan nggak ada habisnya. Ini membuat kita lelah aja ya, membuat pegel lah. Jadi kita harus lebih banyak sejenak kita lihat ke bawah, bahwa masih banyak orang yang tidak seberuntung kita gitu ya. Jadi syukuri apa yang kita miliki sekarang. Mungkin itu ya. Biasa ya. Ada sisi ininya ya. Ada moral yang bisa diambil. Tapi memang spiritual itu penting juga sih ya. Biar ada ketenangan di dalam diri kita juga gitu. Dari Mbak Jelita gimana sih? Iya, tadi menarik banget nih sama yang dibilang sama Mas Edi. Kita baru dengar tuh apa tadi Mas, dikotomi kendali. Ibaratnya tuh kalau lebih gampang seperti kalau orang kan lebih gampang nyalahin orang lain ya dibanding nyalahin diri sendiri. Tapi sebenarnya kendali itu lebih gampang kita membenahi internal kita dibanding kita maksa orang lain yang di eksternal tuh untuk berubah gitu. Jadi iya betul, itu dikotomi kendali, itu keren banget tadi kata-katanya. Jadi kalau memang perfeksionis ini karena dia karakter sifat yang melekat, pertama orang tuh harus menerima dulu ini tuh emang sifat gue gitu loh, perfeksionis tuh emang sifat gue. Nah dengan kondisi dia menerima, nanti lama-lama dia bisa membenahi kayak tadi. Kalau misalkan pertama dia nggak nerima kalau dia seorang perfeksionis, dia nggak sadar kalau dia perfeksionis kan. Jadi sadar diri gitu. Sadar diri gitu. Gimana kita membenahi Nah, kalau kita aja nggak sadar. nah itu dia poinnya Iya. di situ. Kalau kita sadar dulu ya. ya udah kita tahu apa yang harus kita benahi. Betul. Jadi intinya ya semua berawal dari diri sendiri gitu lah ya. Nah terus juga tambahannya mungkin dia harus sadar kalau apa-apa tuh bukan cuma dia doang gitu, ada orang lain loh di luar lu gitu ya. Kita masih punya keluarga, punya sahabat, punya teman-teman, punya rekan kerja. Ya kerja tuh jangan kerja sendiri aja gitu ya. Mulailah libatkan diri sendiri sama orang lain gitu. Jadi kayak mungkin yang kerjaan biasanya karena merasa kayaknya kalau dikerjain orang lain belum tentu hasilnya sempurna nih gitu. Kayaknya lebih baik iya lebih baik gue aja yang ngerjain ya. Itu kalau misalkan orangnya rekan kerjanya ya udah lo jadi kerjain gitu ya. Senang ya. Iya senang ya gitu. Biasanya kan ada orang yang senang, tapi kalau kayak gitu satu kita tidak membuat orang lain berkembang, terus kita juga stres sendiri. Jadi yang kayak tadi itu mereka punya dilema di diri mereka sendiri, stres
Nah itu mungkin pengelolaannya mungkin bisa mulai bagi, membangun hubungan, menjalin hubungan gitu. Oh, menarik sekali ya topik ini. Sebenarnya pengen nih lebih lanjut bahas banyak hal. Mungkin karena kita live ya, kalau sahabat-sahabat Perbanas mau nanya bisa di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau nanya mungkin nanti bisa dibacain, atau kalaupun nggak bisa dijawab di sesi live ini, kita coba akan jawab nanti di komen-komen teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua. Iya, teman-teman, karena waktu kita terbatas, kita akhiri diskusi kali ini dengan penutupan dari closing remark dari Mas Edi dan Mbak Jelita. Ya. Dimulai dari Mas Edi ya. Oke, ya jadi mungkin sebagai penutup ya sebelum dari diskusi kita, bahwa memang perfeksionis ini mau nggak mau memang ada di dalam dunia kita ya, maka kita harus mampu mengambil sisi positifnya, kita terapkan di dalam organisasi. Tapi untuk sisi negatifnya mungkin kita bisa dorong orang yang seperti ini, kita memberikan masukan, kita dampingi ya, sehingga dapat berjalan seimbang di dalam pergaulan kita sehari-hari. Ini tidak. Ya kalau dari saya mungkin lebih know yourself aja lah ya. Jadi kayak mulainya dari diri sendiri aja. Kalau misalnya memang merasa kita seorang perfeksionis, coba kita benahi, kayak misalnya bukan diminimalkan ya, tapi dimaksimalkan boleh, tapi tahu inilah ya, tahu tempat gitu. Jadi yang tadi dibilang di awal, kalau misalkan kita tidak bisa mengelola dengan baik, itu bisa jadi bumerang dari diri sendiri. Jadi sebenarnya intinya itu perfeksionis nggak selalu buruk dan nggak semuanya juga baik gitu. Jadi tergantung kita bagaimana mengelolanya, menyikapinya, dan sebagai kalau kita punya teman atau atasan atau apapun profesionis itu gimana cara kita menghadapi mereka juga perlu ya, maksudnya perlu diperhatikan juga, kita nggak boleh ngejudge kalau ini orang menyebalkan gitu. Tadi memang perlu kita dewasa gitu loh, karena nggak selamanya menyebalkan kan. Tadi sempat disampaikan Mbak Jelita sama Mas Edi juga bahwa memang sisi perfeksionis itu dibutuhkan tadi kan di dalam pekerjaan, hal-hal segala macam. Karena sebetulnya mereka juga di dalam dirinya tersiksa nggak sih gitu. Iya, stres sendiri sebenarnya. Jadi kita memang perlu harus bergandengan tangan mendampingi dia gitu, menerima. Ya sebenarnya memang pengen ya terus ngebahas karena memang sesuatu yang menarik. Kalau perfeksionis kita tahu banyak karakter ya, mungkin tema kali ini nggak perfeksionis, jadi memang menarik banget ya, karena memang itu bisa dibilang untuk kita orang-orang kayak saya pribadi gitu melihat sisi perfeksionis ribet banget sih lu gitu kan ya. Makanya penting, ternyata saya juga baru tahu nih, baru mendapatkan ilmu baru bahwa perfeksionis juga banyak juga sisi positifnya. Karena selama ini yang saya pahami juga ya, dari pengalaman saya, perfeksionis tuh orangnya ribet, males berteman dengan dia gitu kan, karena repot gitu orangnya. Ternyata ada beberapa poin yang hal-hal baik yang bisa kita manfaatkan juga gitu ya artinya. Sebelumnya terima kasih banyak pada Mas Edi dan juga Mbak Jelita sudah menyempatkan waktu dari kesibukannya sebagai direktur di suatu perusahaannya, dan tentunya ini pasti akan mendapatkan ilmu baru ya untuk kita khususnya dan teman-teman atau sahabat-sahabat Perbanas juga. Mungkin di kesempatan lain kali kita bisa berjumpa lagi kalau ada waktu kita membahas topik-topik yang lebih menarik. Jadi stay tune teman-teman, jangan lupa di podcast Perbanas kita ya. Oke, kalau gitu teman-teman, saya Irfan. Kami izin undur diri, sampai berjumpa di kesempatan lain waktu dengan topik-topik yang lebih menarik selanjutnya ya. Tentu aja stay tune di podcast kami, podcast Perbanas. Sampai jumpa.